Dunia dikejutkan dengan tiba-tiba Korea Selatan mengumumkan martial law alias darurat militer. Pada malam itu juga terjadi sebuah kericuhan dan bahkan sampai demonstrasi ke jalan. Turmoil ini tidak hanya mengagetkan Korea Selatan, tapi juga para pemimpin dunia yang secara berbondong-bondong menyampaikan kekhawatirannya terhadap situasi di Korea Selatan. Situasi Korea Selatan menjadi lebih mencekam dan menjadi lebih tidak pasti. Orang-orang di internet pun juga pada mulai ngomongin, apa yang terjadi di Korea Selatan? Kenapa Korea Selatan tiba-tiba bisa rame-rame di tengah malam? Dan hiruk-pikuk inilah yang akhirnya membuat posisi Presiden Korea Selatan semakin tidak aman. Endingnya, dia mendapatkan banyak kecaman dari berbagai macam pihak dan terancam turun dari jabatannya. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi sama Korea? Apa benar Korea Selatan tadi malam itu diserang sama Korea Utara? Terus kalau nggak diserang, kenapa ada darurat militer? Disclaimer, gue No Bening, gue bukan jurnalis, gue bukan orang yang kuliah di HI, gue cuma orang yang suka bacain sesuatu yang ada di internet. Tentu kalian bisa mendapatkan informasi yang jauh lebih baik, jauh lebih mendetail, dan lebih mendalam di berita-berita yang bisa kalian cari sendiri di Google. Jadi di sini gue mau ngejelasin kayak kerangkanya doang. Gue pengen spark your curiosity untuk lu bisa baca lebih dalam lagi dan ngikutin lebih dalam lagi tentang apa yang terjadi pada dunia. Jadi abis ini jangan berhenti di gue, baca sumber yang lain. Dan kalau misalnya tadi ada salah-salah kata, salah-salah sebut, atau mau ditambahin, atau mau dikoreksi, please lakuin di kolom komentar di bawah. Kita di sini diskusi apa-apa yang terjadi sama dunia internet. Dan kali ini pembahasannya adalah Korea Selatan yang baru saja melakukan darurat militer pada hari Selasa tengah malam. Well, bukan tengah malam banget sih, masih jam 9-an gitu. Presidennya tiba-tiba bilang ada darurat militer. Ini darurat militer yang dilakuin kenapa? Karena kasarnya dia bilang dia mau melindungi rakyat Korea Selatan dari kekuatan komunis Korea Utara dan ingin mengeliminasi orang-orang yang anti-state. Bentar-bentar, maksudnya apa sih? Banyak ahli politik yang udah bilang kalau misalnya statement ini itu bersilat lidah aja. Kasarnya ngeles dan gak jelas. Pertama, nggak ada tuh pasukan Korea Utara yang masuk ke wilayah Korea Selatan melakukan penyerangan. Kedua, anti-state ini adalah orang-orang yang dituduh berusaha untuk menghancurkan atau nggak suka sama kepemimpinan Korea Selatan yang sekarang. Jadi kasarnya darurat militer ini seakan-akan terjadi karena Presiden bilang untuk melindungi Korea Selatan dari Korea Utara, padahal Korea Utaranya lagi pada tidur, Kim Jong-un lagi ngorok di kasur. Tapi ternyata darurat militernya ternyata untuk sebagai alat politik dia mempertahankan posisi yang menjadi presiden yang emang lagi kegoyang banget sama oposisi. Bahkan para ahli bilang presiden dengan gamblang menuduh oposisinya sebagai antek-antek Korea Utara. Pengumuman darurat militer ini tuh disebarkan ke berbagai macam stasiun TV dan saluran lainnya, sehingga orang-orang jadi tahu ada situasi ini dan orang-orang panik. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa sih itu darurat militer atau martial law? Tadi kan kenapa? Sekarang apa? Kasarnya darurat militer atau martial law adalah sebuah situasi di mana pemerintahan itu dipegang penuh sama otoritas militer dan hak-hak asasi manusia itu diabaikan dahulu. Jadi contoh baiknya gini, darurat militer baiknya itu diterapkan ketika ada serangan atau ada bencana alam. Karena militer jelas lebih tahu bagaimana cara menghadapi musuh daripada rakyat sipil. Tapi kasarnya untuk bekerja lebih efisien, tentu militer perlu power yang lebih, perlu kuasa yang lebih biar lebih cepat geraknya. Kayak kasarnya gini deh, militer butuh mobilisasi banyak tank, mobil, dan pasukannya, dan biar cepat gak macet, masyarakat dilarang keluar dari rumah. Itu jelas menghalangi hak asasi manusia untuk bisa berpindah tempat, tapi diabaikan dulu karena kepentingan martial law. Karena ini militer mesti buruan nyampe depan sebelum musuhnya masuk ke dalam. Jadi hukum-hukum yang biasa terjadi itu keganti jadi hukum-hukum militer. Baik dalam keadaan tertentu, tapi bisa sangat-sangat berbahaya dan diktator pada keadaan-keadaan yang sudah-sudah. Fun fact, selama Korea Selatan berdiri, Korea Selatan itu punya 16 kali martial law. Jadi ada 16 kali darurat militer dan hampir seluruhnya itu cukup berbahaya dan memakan banyak korban. Yang cukup sering diomongin di sejarah adalah insiden Gwangju di 1980 di mana pada saat itu pemerintahan Korea Selatan mendeklarasikan darurat militer dan akibatnya memakan banyak korban sampai ratusan. Jadi ya seperti yang tadi kalian sudah dengar, kalau misalnya lagi darurat militer, hak asasi manusia itu dikesampingkan, tapi kadang-kadang dikesampingkannya jadi keterlaluan, bukan demi melindungi masyarakat sipil dari serangan musuh, tapi malah untuk mengkontrol masyarakat sipil. Contohnya di Gwangju, para demonstran itu bisa sampai dihabisi, ditangkap tanpa prosedur hukum yang jelas, dan lain-lain, dan lain-lain. Jadi paham ya kalian bahwa pemimpin negara itu punya kemampuan untuk declare darurat militer, tapi dengan kepentingan yang jelas, yang pasti yang memihak rakyat, yang untuk kebutuhan rakyat, dan untuk melindungi rakyat, bukan malah
ya melindungi kekuasaannya. Dan bayangin para penduduk Korea yang juga sempat merasakan 1980, yang dimana mereka juga merasakan tiba-tiba pengumuman darurat militer. Dan mereka merasakan lagi darurat militer di 2024. Bayangkan malam-malam mau tidur trauma mereka bangkit. Dan tentu saja orang-orang yang mungkin nggak lahir di situ tapi mempelajari hal tersebut. Dan ingat sejarahnya Korea Selatan itu banyak banget melakukan darurat militer dan berujung tidak baik buat rakyat. Dan maka dari itu banyak rakyat Korea Selatan tidak setuju sama keputusan presidennya untuk darurat militer. Karena ya ada apa? Nggak ada tuh pasukan Korea Utara atau pasukan apa gitu yang nyerang Korea. Kenapa tiba-tiba mesti darurat militer? Terjadilah demonstrasi besar-besaran. Tapi polisi dan tentara pun juga sudah pada memenuhi jalan. Banyak sekali alat-alat militer juga sudah bisa terlihat di jalan. Bahkan banyak helikopter terbang di atas kota. Para militer pun berusaha untuk menutup gedung kumpulnya para perwakilan rakyat. Dan di sisi lain, masyarakat dan para perwakilan rakyat berusaha untuk masuk gedung. Untuk apa? Tujuannya adalah membuat para perwakilan rakyat membuat sebuah keputusan yang cukup mendadak menyatakan bahwa darurat militer yang dilakukan sama presiden itu tidak konstitusional. Nah, disinilah cekcok yang paling rame, yaitu adalah gimana masyarakat itu berusaha masuk, perwakilan rakyat DPR-nya berusaha masuk tapi dihalangin sama tentara, sampai akhirnya berhasil berkumpul para legislatif di sana atau kita sebut DPR, itu 190 orang setuju kalau presiden itu udah semena-mena menggunakan kekuatannya. Maka jelas harusnya darurat militer ini disudahi karena DPR-nya nggak setuju. Tapi kelihatan jelas kan bahwa penutupan gedung DPR itu tuh adalah upaya gitu untuk para DPR ini gagal mengesahkan bahwa presidennya ini itu unkonstitusional, mendeklarasikan darurat militer. Jadi masyarakat makin tegang gitu, wah ini presiden maunya apa? Tapi ketegangan ini tidak lahir kayak out of nowhere. Sebenarnya presiden Korea Selatan pada saat ini adalah presiden yang approval ratingnya atau kasarnya penilaian orang-orang terhadap dirinya itu udah low banget, udah rendah banget. Banyak keputusan-keputusan ekonominya itu yang dianggap gagal karena harga bahan pokok makanan itu makin mahal. Di sisi lain, istrinya itu terlibat skandal, yaitu skandal pemberian tas mahal yang jelas-jelas di hukum Korea, pemberian barang-barang mewah, fasilitas, dan jasa kepada orang-orang yang memiliki posisi di pemerintahan adalah korupsi. Dan istrinya ini bentar lagi mau disidang. Nah, disitulah rakyat makin curiga, ini presiden gue bener apa koruptor? Nah, selain itu, pihak oposisinya juga neken mulu nih. Salah satunya dengan cara oposisi berusaha untuk motongin anggaran belanja pemerintahan di bawah kepresidenan Korea. Nah, beberapa tekanan inilah dan beberapa tekanan lainnya yang dicurigai atau kayaknya udah kelihatan obvious banget membuat presiden Korea Selatan ini merasa tertekan dan terancam posisinya memimpin negara. Negosiasi buntu, approval rating makin low, terlibat skandal yang bikin dia makin malu. Kira-kira apa lagi yang bisa dia lakukan untuk mempertahankan posisinya? Jawabannya adalah darurat militer agar dia memiliki kekuasaan yang absolut untuk memimpin. Fun fact buat yang nggak tahu, di beberapa negara kalau kalian itu mendeklarasikan darurat militer, pemilu tuh nggak ada. Media-media berita itu bisa disensor, bisa disuruh tutup, bisa disuruh nggak boleh tayang, nggak boleh terbit. Jadi ya kekuasaan absolut. Dan ingat quote yang paling sering gue ucapin, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Nah, sebenarnya setelah diputuskan bahwa martial law-nya ini nggak boleh ada, itu presiden kayak masih tarik ulur lah untuk memberhentikan martial law ini sampai akhirnya dia nyerah. Dan kabar terbarunya, akhirnya para perwakilan rakyatnya semakin punya alasan yang kuat untuk voting impeach atau menggulingkan presiden yang sekarang. Jadi upaya presiden Korea untuk mempertahankan posisinya malah membuat dirinya semakin berkesempatan besar untuk tergulingkan. Inilah kerennya kalian lihat bagaimana oposisi itu bekerja. Presiden seaneh apapun, kalau misalnya oposisinya bagus, itu bisa membuat presiden tersebut tidak berkuasa absolut. Nah, menurut gua, kejadian Korea Selatan di malam tersebut itu bisa menjadi sebuah contoh bagus atau contoh menarik tentang bagaimana demokrasi bekerja seharusnya. Negara Korea Selatan keren banget punya oposisi, sehingga kalau presidennya aneh-aneh, presidennya macam-macam, presidennya mau main-main sama kekuasaan, main-main sama power yang diberikan sama rakyat, perwakilan rakyatnya bisa langsung turun tangan dan menghentikan kegiatan aneh presiden tersebut. Fun fact, kalau kalian mau tahu, partai yang mendukung presiden ini itu pada saat rapat pemberhentian darurat militer juga ikutan setuju untuk memberhentikan darurat militer. Jadi bayangin, partai pendukung lo aja sampai pindah kubu gara-gara kelakuan aneh presidennya. Itulah kenapa dalam demokrasi kadang orang cuma fokus sama presidennya. Padahal yang jauh lebih penting untuk menjaga kekuasaan itu tidak menjadi lebih absolut adalah fokus pada perwakilan rakyatnya. Dan itulah yang terjadi sama Korea Selatan. Dampaknya apa? So far sih sebenarnya nggak ada korban
korban ya. Karena militernya juga menurut gua keren, nggak langsung door, nggak langsung tembak-tembak asal-asalan. Walaupun sudah megang senjata, walaupun sudah konfrontasi sama rakyat, mereka masih menahan peluru-pelurunya. Tapi mungkin ada korban luka ya, tapi belum keluar beritanya. Tapi ini yang terakhir gue baca gitu, nggak ada korban kena tembak lah. Berikutnya kerugiannya terjadi pada saham. Indeks saham Korea cukup turun, ya bagaimana tidak turun? Investor-investor asing pasti pada langsung narik duit-duitnya kalau misalnya situasi politik dan ketidakpastian hukum itu ada di negara Korea Selatan. Lebih baik mereka invest di negara-negara yang lebih stabil politiknya dan kepastian hukumnya jelas. Dan pas gue syuting sih sepertinya ini udah semakin tidak bisa dielakkan lagi kalau penggulingan presiden akan segera terjadi ya. Jadi bisa jadi pada saat videonya tayang udah tergulingkan atau ada tambahan info lainnya lagi. Jadi silakan tambahin di kolom komentar di bawah. Dan tentu, menurut kalian pelajaran apa sih yang bisa kita ambil nih? Mungkin teman-teman HI, teman-teman politik, teman-teman sosial nih juga mau sedikit ambil intisari gitu dari kejadian ini. Coba komen di bawah. Dan sekali lagi gue ingatkan, gue bukan jurnalis, gue bukan akademisi yang terkhusus membahas politik dan hubungan internasional. Jadi kalau misalnya ada keliru, ada kesalahan, ada tambahan informasi yang penting untuk disampaikan, please koreksi gue, please tambahin di kolom komentar di bawah. Thank you. Kalau kalian suka sama konten pembahasan internet yang terjadi di luar Indonesia, kalian bisa support gue dengan sesimpel klik tombol subscribe. Sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound. Fun fact, waktu kejadian itu terjadi, si Kim Jong Un tuh lagi tidur kan, terus pagi-pagi bangun, dia ngeliat WA gitu kayak, buset, 2000 pesan, 200 miss call gitu kan. Terus Biden gitu, bro lu beneran nyerang Korea Selatan bro, yang bener aja lu gitu. Terus never mind, ternyata bukan lu gitu. Terus dibaca-bacain, terus dia kayak masih bangun gitu kayak, apa sih? Ini gue belum beneran nyerang nih, udah jadi kambing hitam aja. Dan kalau kalian bilang, apakah Korea Utara akan menyerang? Enggak, Korea Utara nggak bakal nyerang. Karena kalau Korea Utara nyerang, ini adalah hal terburuk yang akan terjadi pada dunia. Karena di Korea Selatan itu banyak banget base camp militer Amerika. Kalau dia nyerang Korea Selatan, berarti dia nyerang Amerika, berarti siap-siap nuklir warhead. Dan di dalam perang nuklir, itu nggak ada yang menang. Zero end game.